Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Fadila dari Prodi Bisnis Digital 4D Malam dengan NIM 230402222 dari Universitas Syedzi Madani. Saya akan menjelaskan tentang React Native untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile. Latar belakang, React Native adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Meta, dulunya tuh Facebook, sejak tahun 2015. Framework ini digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform yaitu Android dan iOS hanya dengan menggunakan satu basis kode berbasis JavaScript. Dengan React Native, pengembang itu tidak perlu menulis dua versi aplikasi secara terpisah. Cukup satu kali coding lalu bisa dijalankan di dua sistem operasi. Selanjutnya, sejarah singkat dari React Native. React Native pertama kali itu diperkenalkan dalam acara React.js Conf pada Januari 2015. Framework ini merupakan pengembangan dari React.js yang sebelumnya sudah dikenal dengan library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna di web. Tujuan React Native itu adalah untuk mengatasi masalah pengembangan aplikasi yang membutuhkan dua tim berbeda, yaitu Android dan iOS. Tetapi dengan React Native cukup dibutuhkan satu tim developer dengan pengetahuan JavaScript-nya. Selanjutnya ada fitur utama. Beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh React Native antara lain tuh yang pertama ada cross-platform development. Itu satu kode bisa berjalan di Android dan juga iOS. Yang kedua, hot reloading, perubahan kode bisa langsung terlihat di aplikasi tanpa perlu build ulang. Yang ketiga ada native performance, meski menggunakan JavaScript, performanya hampir sama dengan aplikasi native. 4 ada modular arsitektur, yaitu komponen bisa digunakan kembali dengan mudah. Yang kelima ada aktif dan luasnya komunitas, banyak tutorial, forum, dan plugin open source. Selanjutnya ada komponen dasar dalam React Native. Kita akan sering menggunakan beberapa komponen bawaan seperti view, yaitu komponen dasar seperti div di HTML digunakan untuk layout, text yang digunakan untuk menampilkan teks, image untuk menampilkan gambar, button yaitu tombol interaktif, scroll view layout yang bisa digulir ke atas atau ke bawah, dan style sheets untuk mengatur tampilan atau desain seperti CSS. Untuk cara memulai penggunaan React Native, untuk memulai membuat aplikasi dengan React Native ada alat dan juga langkah-langkah yang perlu disiapkan. Toolsnya yang pertama ada Node.js atau runtime JavaScript, yang kedua npm atau yum atau package manager, yang ketiga Visual Studio Code Editor, yang keempat Xcode CLI atau React Native CLI yaitu alat bantu development, yang kelima ada emulator Android atau iPhone atau langsung pakai HP dengan aplikasi Xpogo. Untuk langkah-langkah awalnya dengan Expo CLI, yang pertama itu install terus kemudian buat proyek baru, masuk ke folder proyek dan juga jalankan proyek. Nah, setelah itu kita bisa scan QR code di terminal menggunakan aplikasi Xpogo di HP untuk melihat hasil aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari React Native. Untuk yang kelebihannya, yang pertama menghemat waktu dan biaya pengembangan, yang kedua komunitas presentasi lengkap, yang ketiga mudah digunakan untuk yang sudah familiar dengan JavaScript, dan yang keempat itu kode bisa digunakan kembali. Kekurangannya, yang pertama, performa belum sebaik native jika aplikasi sangat kompleks. Yang kedua, terkadang butuh integrasi native modul yang cukup rumit. Yang ketiga, ukuran aplikasi awal cukup besar. Dan yang keempat, beberapa plugin atau fitur terbaru sistem operasi belum langsung tersedia. Selanjutnya, ada aplikasi yang terkenal menggunakan React Native. Yang pertama itu ada Facebook. Nah, sebagai pengembangannya sendiri, Facebook menggunakannya di beberapa fitur internal. Yang kedua ada Instagram. Sebagian fitur Instagram dikembangkan menggunakan React Native. Terus yang ketiga ada Airbnb. Meski sekarang ini udah nggak digunakan, tapi Airbnb ini sempat memakai React Native di sebagian besar fiturnya. Dan yang keempat itu ada Discord dan Uber Eats juga memanfaatkan React Native untuk beberapa bagian aplikasi mereka.
Kesimpulannya, React Native adalah solusi modern untuk membangun aplikasi mobile yang efisien dan hemat biaya. Dengan hanya menggunakan JavaScript, developer dapat membuat aplikasi untuk dua sistem operasi sekaligus. Hal ini tentu sangat membantu terutama bagi startup individu yang memiliki sumber daya terbatas. Meski memiliki kekurangan, kelebihan React Native dalam hal produktif dan efisiensi menjadikannya pilihan utama bagi banyak developer saat ini. Untuk mahasiswa atau pemula, React Native juga menjadi pintu gerbang yang sangat baik untuk masuk ke dunia pengembangan mobile. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.